Tapi kadang kita ngomong cinta padahal kita itu pecundang. Lu tolol, lu goblok. Kenapa? Mana ya Allah ini doa mah terus, sembahyang mah terus, mau gaji gopek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah kongko bareng kiai, para orang tua, para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kajian kitab tasawuf, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli. Jadi permasalahan yang ditanyakan oleh murid Al-Imam Al-Ghazali kepada gurunya, yaitu Al-Ghazali, ini tidak akan pernah tepat jawabannya dengan penjelasan dan tulisan. Jadi permasalahan itu tidak akan dapat dijelaskan dengan ucapan dan dengan tulisan. Kalau dia belum sampai pada satu titik, maka dia tidak tahu. Maka menjelaskan sesuatu dengan ucapan dan tulisan itu menjadikan mustahil. Karena permasalahan yang dihadapi atau yang ditanyakan ini soal rasa. Ya. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan. Jadi semua hal yang berkaitan soal rasa itu tidak akan bisa disifati dengan ucapan. Seperti manisnya manisan atau pahitnya satu hal yang pahit. Dia tidak akan bisa dijelaskan apa itu manis, apa itu pahit. Ketika ada orang menjelaskan pahit begini, atau manis itu seperti itu, manis seperti ini, pasti penjelasannya itu tidak akan pernah sempurna. Karena untuk mengetahui satu perkara manis atau hal yang pahit tidak akan dikenali kecuali dengan rasa. Jadi kalau kalian pengen tahu rasanya manis, ya rasakan. Kalian pengen tahu membedakan rasanya manis gula putih dan gula merah, ya rasakan. Kalian ingin tahu rasa pahitnya empedu, ya rasakan. Ya kan? Begitu. Jadi kita pengen tahu rasa indahnya iman, ya rasakan. Ya. Kadang orang belum tentu merasakan satu hal yang sifatnya rasa, walaupun secara sekilas dia kelihatannya sudah merasakan. Dalam arti itu gula merah berada di dekat bibirnya, tapi tidak pernah masuk ke dalam bibir. Menurut orang banyak, oh dia pasti telah merasakan gula merah, padahal sejatinya belum. Ya sama seperti kita, gimana sih rasanya sholat? Susah. Kadang kita sholatnya belum standar rasa. Bagaimana caranya merasakan? Ya susah dijelaskan. Sama seperti rasa cinta.
Jangan-jangan cinta kepada Allah lah. Ya, cinta kepada lawan jenis juga susah. Gimana rasanya cinta? Ya nggak bisa. Gimana rasanya sakit hati? Ya susah. Kecuali dia pernah merasakan sakit hati. Nah, ini dia. Jadi yang namanya rasa harus dirasakan. Tidak bisa diucapkan, tidak bisa dituliskan. Ini soal standar rasa. Apa bedanya rokok sin sama rokok jarum super? Ya rasakan. Pasti bisa membedakan. Jangan pernah kamu jelaskan, karena akan sulit kamu menjelaskan perbedaan rasa. Paling agak-agak pahit, agak-agak begitu. Tidak akan pernah sempurna. Nah, maka rasa kita mendekatkan diri kepada Allah, ya rasakan. Begitu. Katanya begini, katanya begitu. Penjelasannya tidak akan pernah sempurna. Kecuali kita merasakan itu. Kita cinta terhadap sesuatu itu soal rasa. Tapi kadang kita ngomong cinta padahal kita itu pecundang, ya kan? Kadang. Karena cinta itu, kata Syaikhullah, cinta itu adalah orang yang selalu memberi kepada yang dicintai, bukan mengharapkan sesuatu dari yang dicintai. Maka ketika kita ngomong, wah kita cinta kepada agama, tapi banyak menuntut kepada agama, itu pecundang namanya. Atau ngomong, ini NKRI harga mati, cinta kepada negara, tapi banyak menuntut, itu adalah pengkhianat negara. Ya, kita cinta kepada istri, tapi banyak menuntut, itu pengkhianat namanya. Yang namanya cinta, kita kasih kepada anak, tidak pernah berharap imbalan apapun. Kita cinta kepada Allah, ya sudahlah kita lakukan itu. Kita berikan semuanya. Dan kita tidak akan pernah berharap pada Allah untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Ya sudahlah, bismillahirrahmanirrahim. Judulnya begitu. Nah, jangan jauh-jauh lah kita. Cinta kepada negara. Sebenarnya kita ini penuntut negara. Kalau mau cinta pada negara, mungkin itu tahun 1926 sampai 1945. Itu rata-rata semua cinta ke negara semua. Kenapa? Para ulama berhasil mendidik umat, mendidik rakyat untuk cinta negara. Apa cinta negara? Orang miskinnya bermental pemberi untuk negara. Semuanya patungan. Orang kayanya, orang miskinnya patungan memberi kepada negara dengan tujuan yang sama, yaitu merdeka. Tidak ada yang menuntut kepada negara ingin ini, ingin itu. Semuanya bareng-bareng memberikan sesuatu kepada kampungnya, memberikan sesuatu kepada daerahnya, memberikan sesuatu kepada negaranya, sehingga semuanya pada satu titik 1945 Indonesia merdeka dengan sebab rakyatnya bermental pemberi, bukan bermental penuntut, karena mereka rata-rata cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Kalau sekarang kayaknya rakyat kita mentalnya nuntut semua. Ini repot. Gimana mau maju kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka mulai saat ini nggak usah kita terlalu mikirin negara. Kita mikirin RT 04 atau RW 07. Kita berikan sesuatu apapun untuk kemajuan RW 07 ini misalnya. Semuanya bermental pemberi. Maka saya yakin RW 07 itu sesuai apa yang diucapkan Hikam, ini akan menjadi RW yang hebat. Gitu. Ya enggak? Logikanya kan sederhana sebenarnya. Tapi kalau banyak nuntut susah. Susah. Ya ngerenung aja sendirilah. Ini kira-kira ini kalau kita ke istri, ke yang kita cinta ini banyak nuntut, sebenarnya ini kita penuntut atau pemberi ini. Ya rasa-rasa aja. Mungkin ke anak oleh kita pemberi semua, tidak pernah kita mengharapkan sesuatu.
Kalau toh ada feedback ya enggak, bukan satu hal yang sifatnya kita inginkan. Karena apa? Cinta kita tulus terhadap anak kita. Apalagi ke ujungnya kita bagaimana cinta kita kepada Allah. Jangan pernah menuntut pada Allah, mana Allah ini doa mah terus, sembahyang mah terus, mau gaji gopek di bandara. Waduh mana ini? Ya sudah, kira-kira begitu. Ya, jadi jangan pernah komplain kepada Tuhan. Kalau toh memang kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ya. Nah ini kan cinta semua itu soal rasa. Maka ada cerita kama haka anna aninan. Jadi ada orang yang impoten. Ya, tahu impoten Sukma kan? Peluh dia. Jadi apa namanya, kemaluannya tidak tertarik dengan lawan jenis. Walaupun menari-nari erotis, tetap aja diem aja dia kemaluannya. Itu anin namanya. Ya, maka kalau ada orang namanya anin, itu artinya peluh itu. Saya di mana ya? Ada namanya anin orang. Bang Anin, peluh katanya. Jadi ada seorang yang punya penyakit impoten. Kataba ila sahibin lahu an aribni ladzatal muja'amah. Jadi dia nulis surat ke temannya, bos, tolong kasih informasi ke saya itu bagaimana nikmatnya berhubungan suami istri. Kaifa takun. Bagaimana nikmatnya berhubungan suami istri. Tuh. Jadi ada orang peluh ngirim surat Sukma, bagaimana nikmatnya hubungan suami istri ke temannya. Habis itu sama temannya dijawab, pakatabalahu fi jawab. Dijawab, hei Fulan, hei Jaid misalnya, ini kuntu, dulu aku ini beranggapan, hasib tuka, beranggapan bahwa kamu itu cuma impoten saja. Tapi sekarang al-ana arrabtu annaka aninu ahmak. Tapi sekarang itu saya tahu bahwa kamu itu udahan impoten, peluh, terus yang kedua goblok lagi. Ahmak, lu tolol, lu goblok. Kenapa? Karena li anna hadhil ladzata, karena kelezatan, kenikmatan hubungan suami istri itu sifatnya dzauqiyatun, sifatnya rasa. Ya, intasil, kalau kamu sampai ke situ, ilaiha. Kalau kamu sudah menikah lalu merasakan, kamu akan tahu, ta'rifu, kamu akan tahu rasanya. Ya, wa illa, kalau tidak demikian, kalau kamu tidak menikah-nikah misalnya, la yastaqimu wasfuha, tidak akan pernah tepat penyipatan rasa nikmat berhubungan suami istri dengan ucapan, penjelasan, ngomong panjang lebar, dan dengan tulisan ditulis tidak akan pernah ada standarnya. Gitu. Maka kita cinta kepada Tuhan, kita dekat kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada anak, itu semuanya standar rasa yang tidak akan pernah bisa dijelaskan melalui ucapan dan tulisan. Gitu ya. Jadi ini bagaimana kita merasakan standar rasa gitu. Jadi rasanya sholat gimana? Ya rasakan. Gimana belum merasakan? Ya berusaha untuk merasakan. Walaupun kita kelihatan sholat secara fikih tunggang tonggeng, ya nggak apa-apa lah, deket-deket merasakan gitu kan. Maka bagaimana caranya belajar sholat standar rasa? Ini kita belajar motivasi sholat, seperti yang dijelaskan Gus Umar dulu, bahwa sholat itu adalah satu hadiah kita untuk semesta, bahwa tidak akan kiamat selama masih ada orang yang sholat. Jadi sholat itu adalah hadiah kita untuk semesta. Berarti
Orang yang nggak sholat walaupun kaya itu kita kasih hadiah, berarti kayaan kita. Iya enggak? Orang Amerika dia nggak sholat misalnya, dia kita kasih hadiah apa? Berupa kesinambungan alam. Tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang sholat. Begitu. Dan kemarin minggu lalu tidak akan terjadi bumi ini hancur selama masih ada orang yang ria. Minggu lalu, selama masih ada orang yang ria. Nah, ini penjelasannya minggu lalu udah. Oh, kenapa masih ada orang yang ria? Iya, biasanya kalau ada orang ria itu pengen di alam. Karena pengen di alam, ya kan? Dia berbuat sesuatu. Buat kampung apa namanya tematik. Buat ini, buat itu. Wah, terus disanjung-sanjung, ya kan? Aing ya. Bodoh amat lah, mau judulnya mau ria mau apa, yang penting jadi gitu. Bangun masjid, biar keren. Mau ria mau apa, yang penting jadi. Mau pengen di alam mau apa, mau ngomongnya gede juga, yang penting jadi masjid. Siapa tahu orang yang memanfaatkan masjid barokah orang yang ria itu pengen di alam misalnya. Minggu lalu itu berdoa ikhlas karena Allah untuk dia. Ya kan? Walaupun yang bangunnya atau yang lainnya misalnya bangun pesantren dan lain sebagainya itu ngebangunnya dia hatinya gumede ya, udah bangun aja lah. Jadi kalau mau sodakoh ria, sodakoh aja bodo amat, nggak apa-apa, boleh. Siapa tahu yang disodakohi itu berdoa ikhlas karena Allah untuk dia, itu yang bisa nariknya ya. Jadi kadang orang bergaya, aduh alhamdulillah tuh itu gue yang bangun itu, nggak apa-apa, angkat terus, ya kan? Coba nih bos, terus. Jadi kalau yang diangkat angkat terus, ya kan? Siapa tahu orang yang memanfaatkan sodako dari dia, walaupun dia ria, tapi orang yang memanfaatkan itu berdoa ikhlas karena Allah buat dia, ya. Saya kira cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab.